Shalom, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Saya membuat segmen Quality Time ini menjadi sebuah segmen yang baru karena melihat sebuah kebutuhan di tengah masa corona ataupun pandemik ini yang melanda di Indonesia. Saudara semua, saya ingin di dalam segmen seperti ini, Quality Time ini, kita akan belajar bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan saya akan bahas, kita akan gali bersama-sama, dan kita akan menemukan akan kebenaran yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Pada video kali ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar sebuah tema yang saya angkat, yaitu Tuhan bekerja di dalam masalahku. Namun sebelum itu, saya ajak kita untuk melihat bersama-sama kisah dari Yohanes pasal yang kedua, ayat 1-11. Saya mempersilahkan teman-teman untuk terlebih dahulu bisa pause dulu video ini, lalu baca supaya video ini tidak terlalu panjang. Maka saya berikan kesempatan untuk teman-teman baca. Sekarang ini Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Jika sudah teman-teman membacanya, silakan di play video ini lagi dan kita akan bersama-sama membuka, melihat bagian itu. Dan teman-teman kalau bisa Alkitabnya jangan ditutup supaya kita bisa sama-sama bongkar. Ataupun kalau misalnya teman-teman menggunakan handphone, maka nanti di pause, nanti kembali lagi ke video saya. Silakan dibaca terlebih dahulu Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Kira-kira pada 10 tahun yang silam, atau kurang lebih pada tahun 2008 kalau saya tidak salah ingat, satu kali harian surat kabar di kota Malang dikejutkan oleh sebuah berita. Diceritakan di sana bagaimana ada seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Mercy. Dia memanggil keempat orang anaknya. Yang saya lihat di sana ada yang berusia 11 tahun, 9 tahun, 6 tahun, dan yang paling kecil adalah 16 bulan. Nah, mereka bersama-sama dipanggil untuk duduk di ranjang, di kamar. Lalu duduk berjejer dari yang sulung hingga yang bungsu, keempat anaknya ada di sana. Dan sang ibu mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, tunggu di sini ya, mama akan membuat minuman buat kalian." Lalu mamanya membuat sebuah minuman, dia ke dapur, dan selang kurang lebih 1-2 menit kemudian mamanya membawa segelas cangkir yang sudah ada minuman, lalu diberikan dari mulai anak yang paling besar hingga yang 16 bulan. Nah, terakhir ketika minuman itu diminum oleh dari yang sulung hingga yang bungsu, satu demi satu anak itu tergeletak di atas ranjang, dan sang ibu yang terakhir meminum sisa dari minuman atau cairan itu. Nah, cairan apakah itu? Sang ibu membuat racun tikus, alias disebut sebagai potas. Bapak Ibu sekalian, ketika hal itu terjadi, maka polisi segera investigasi apa yang menjadi masalah dan juga problem yang menyebabkan sang ibu ini tega mengakhiri kehidupannya. Setelah diselidiki, ada kemungkinan, yaitu karena persoalan ekonomi yang begitu sulit. Sang ibu merasa bahwa kehidupannya begitu tertekan, dia sangat depresi, dan akhirnya dia tidak melihat satu celah atau satu pengharapan yang ada di dalam kehidupannya, sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dia memilih untuk anaknya tidak usah bersekolah, tidak harus menanggung malu karena kesulitan ekonomi yang sedang dialami oleh sang ibu atau keluarga ini. Saudara-saudara semua, kita melihat kisah daripada Ibu Mercy ini mewakili salah satu kelompok orang yang begitu ketika tidak melihat pengharapan di dalam kehidupannya, maka tidak segan-segan dia mengambil langkah yang cukup nekat untuk mengakhiri kehidupannya. Saudara semua, kita tahu bahwa harapan itu begitu penting di dalam kehidupan setiap kita. Pengharapan
itu seringkali mengendalikan kehidupan kita. Sadar atau tidak, ketika kita setiap kali membuka mata kita di pagi hari, kita dikendalikan atau didrive oleh satu kekuatan yang bernama pengharapan. Kita berharap hidup kita lebih baik. Kita menyekolahkan anak kita supaya kita berharap anak kita mendapatkan pendidikan atau status ekonomi yang jauh lebih baik daripada kondisi kita. Ketika kita berangkat ke tempat pekerjaan, kita selalu berharap kita boleh mendapatkan pekerjaan yang baik, kerjaan kita diperlancar. Setiap hari bahkan kita membuka televisi berharap angka wabah daripada virus yang melanda dunia ini boleh makin lama berangsur berkurang. Coba bayangkan ketika misalnya harapan itu tidak ada, maka kehidupan seseorang akan mengalami down yang luar biasa. Nah, biasanya itu disebabkan karena adanya masalah yang bertubi-tubi yang menimpa setiap kita. Saudara semua, masalah itu saya bagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah masalah itu terjadinya berat atau ringan. Yang kedua, kategori yang kedua adalah dialaminya dalam waktu yang panjang atau waktu yang pendek. Kategori yang ketiga itu dialami sekali atau bertubi-tubi. Bayangkan kalau seseorang itu mengalami masalah yang berat, terus bertubi-tubi dalam waktu yang lama. Betapa stresnya dan betapa sulitnya kehidupan yang dihadapi olehnya. Nah, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya membagi menjadi 2 apa yang menjadi penyebab masalah biasanya yang kita terjadi di dalam kehidupan kita. Yang faktor yang pertama adalah berbicara tentang diri. Karena kesalahan diri, karena saya salah mengambil keputusan, saya salah melangkah, akhirnya menyebabkan saya mengalami masalah yang berkepanjangan, yang berat, yang panjang, ataupun bertubi-tubi dan lain sebagainya. Sebagai contoh misalnya, saya adalah seorang kepala rumah tangga. Lalu saya ikut invest dari sebuah akun yang abal-abal, yang tidak jelas asal-muasalnya, lalu saya menaruh uang saya, investasi saya di sana semua. Maka ternyata itu adalah penipuan. Yang terjadi akhirnya seluruh uang saya lenyap. Itu masalah terjadi karena saya salah mengambil keputusan. Nah, saya kira saudara-saudara semua yang menonton video ini juga tahu. Mungkin di dalam hidup kita mengalami kesalahan, kita melakukan kekeliruan di dalam kehidupan kita. Tapi hal yang kedua yang membuat kita yang paling sulit terima adalah faktor di luar diri kita yang tidak bisa kita prediksi. Entah itu kesalahan orang lain, entah itu berbicara soal wabah yang tidak bisa terprediksi, ataupun misalnya kita mengalami kecelakaan atau sakit penyakit, apapun itu. Nah, seringkali ketika kita mengalami hal itu, kita mulai bertanya, loh kok saya mengalami ini ya? Tuhan ada di mana? Nah, seringkali di tengah masalah yang sedang kita hadapi, di tengah masalah yang sedang kita alami, seringkali akhirnya membuat setiap kita merasa bahwa Tuhan itu ada di mana. Iman kita berada di pinggir jurang yang mempertanyakan, Tuhan, apakah Engkau masih ada? Apakah Engkau adalah Tuhan yang baik? Apakah Engkau Tuhan yang setia kepada hidup saya? Kalau Engkau ada, lalu kenapa saya mengalami hal ini dan saya berdoa dan Tuhan tidak menjawab? Pada video ini, teman-teman semua, saya ingin setiap kita boleh punya perspektif yang baru ketika kita mengalami masalah ataupun pergumulan. Nah, saya rindu kita boleh belajar dari bagian teks yang kita baca. Yohanes pasal 2 ini yang boleh menolong kita untuk bersama-sama merenungkan dan menemukan bagaimana kita memiliki sebuah perspektif yang baru. Maka saya ajak kita bersama-sama melihat bagian ini. Sebelum kita masuk ke dalam hal yang pertama, saya ajak kita untuk melihat bersama-sama di sana kisah di dalam ayat 1 sampai yang ketiga. Di sana dikatakan bagaimana pada waktu itu, di hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sebelum saya melanjutkan
tentang hal ini, saya jelaskan terlebih dahulu kepada setiap kita, kenapa kok di sana dikatakan ada pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga artinya begini, perkawinan perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru itu diadakan biasanya sang tuan rumah membuka pintunya kurang lebih selama 1 minggu. Dan dia mempersilahkan orang boleh datang kapanpun. Nah, di tengah persiapan di dalam pelaksanaan selama 1 minggu itu, rupanya anggur itu sudah habis. Nah, saudara, anggur pada zaman itu adalah sebuah komponen yang harus ada. Seperti halnya kalau kita zaman sekarang ini, kita ada pesta pora lah. Makan kecil-kecilan untuk merayakan sukacita yang begitu besar. Anggur adalah salah satu komponen yang harus ada. Nah, rupanya di dalam 1 minggu itu 7 hari, di hari yang ketiga, yang memiliki acara atau gawean ini kehabisan anggur. Menariknya begini, pada waktu kehabisan anggur, Ibu Yesus yang bernama Maria itu memilih untuk datang kepada Tuhan Yesus. Maka saya ajak kita bersama-sama, bagaimana kita bisa memiliki sebuah perspektif yang baru untuk menghadapi pergumulan kita. Maka saya katakan Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Sebagai satu, istilahnya apa ya, satu sarana untuk kita datang mencari Yesus. Kita bisa datang untuk mencari bantuan dari orang lain, dari mungkin rohaniwan gereja kita, ataupun dari sanak famili, kerabat, ataupun teman baik kita. Adakah kita datang mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita? Teman-teman boleh tulis di dalam kolom komentar, boleh membagikan kisah, mungkin kegagalan, ataukah mungkin keberhasilan kita di dalam kita datang kepada Tuhan ketika mengalami pergumulan. Maria memilih untuk datang mencari Tuhan Yesus. Dan inilah hal yang sangat menarik. Saya akan jelaskan di dalam poin yang kedua. Jadi Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita dengan satu maksud, supaya yang pertama kita datang kepada Dia. Hal yang kedua, kita bisa melihat bersama-sama di dalam ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, saudara, di dalam bagian ini saya ingin mengkoreksi sedikit terjemahannya dengan lebih tepat, yaitu saatku belum tiba, Ibu. Itu sebenarnya kata yang dipakai adalah wanita, bukan ibu sebagai mother. So, kalau kita melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, maka kita menemukan saatku belum tiba, itu yang dipakai adalah woman, bukan mother, bukan mom. Nah, kenapa Yesus menggunakan ini? Saya perlu nanti di dalam sesi yang lain atau video yang lain untuk kita bahas bersama-sama. Tetapi hal yang kedua yang saya ingin tekankan adalah masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan sebuah maksud dan tujuan. Kita bukan hanya datang kepada Yesus, tapi kita mencari Dia. Kita senantiasa menunggu Dia. Nah, kita tidak tahu, teman-teman semua, dari ayat ketiga ketika Maria mengatakan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, dari ayat 4 ke 5 atau 3 ke 4, itu kita tidak tahu jedanya berapa lama. Ya, kalau 5 menit. Kalau itu terjadinya 15 menit. Kalau itu terjadinya 1 jam. Kalau itu terjadinya 2 jam. Betapa ketar-ketirnya yang empunya acara tersebut bukan, yaitu sang pemimpin pesta ataupun sang mempelai. Ketika misalnya mereka harus menunggu 1 jam, 2 jam, anggur tidak segera terpenuhi, maka spontan pasti orang banyak yang hadir di dalam pesta tersebut akan mengalami kemarahan. Mereka merasa dilecehkan oleh kedua mempelai. Nah, seringkali ketika kita datang kepada Tuhan Yesus,
Saya harus jujur katakan, kita seringkali tidak mencari Dia dengan ketekunan. Kita tidak rela untuk menunggu Dia, sehingga kita merasa bahwa Tuhan kerjanya lebih lambat daripada biasanya. Tuhan seharusnya bekerja melalui caraku, waktuku. Waktu yang paling tepat adalah sekarang. Seringkali kita punya cara pandang yang demikian, yang akhirnya doa ketika kita tidak segera dijawab oleh Tuhan, kita memilih untuk mangkir dan juga meninggalkan Tuhan. Saudara semua, mungkin kita berpikir gini, ya ini kan Maria tahu siapa Yesus. Dia pasti dia datang sama Tuhan Yesus karena dia sanggup melakukan mujizat. Oh, tunggu dulu. Catatan di Yohanes yang tadi kita sudah baca secara pribadi, di dalam ayat 11 dikatakan bahwa hal ini dilakukannya sebagai hal yang pertama, mujizat yang pertama. Artinya apa? Bahwa sebelum kisah tentang air jadi anggur, tidak pernah ada satu mujizat pun yang Yesus pernah lakukan di dalam hidupnya. Lantas apa yang membuat Maria datang mencari Yesus pada waktu itu? Teman-teman, saya ajak kita untuk melihat imannya Maria kembali kepada 30 tahun yang lalu. Yaitu pada waktu sang malaikat datang di malam Natal itu mengatakan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung seorang anak yang dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dan dia adalah Tuhan yang menolong kita. Iman Maria berlari kepada 30 tahun yang lalu. Dia mengingat apa perkataan malaikat kepada dirinya. Dan itulah yang membuat Maria datang untuk mencari Tuhan Yesus dikala tidak ada anggur. Padahal dia punya opsi, logika kita, yaitu lebih baik carilah toko anggur, kasih uang kepada pegawainya, lalu di sana belilah anggur, maka beres masalahnya. Tapi di sana Maria memilih untuk beriman, mencari Tuhan, dan menunggu waktu dia yang tepat. Iman Maria ditunjukkan di dalam ayat 5 yang tadi kita lihat. Dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, buatlah apa yang dikatakan oleh pria ini atau Yesus. Sehingga kita bisa lihat bersama-sama pada video kali ini, Tuhan izinkan masalah terjadi. Yang pertama, kita datang kepada Tuhan ketika ada masalah. Yang kedua, Tuhan izinkan masalah terjadi bukan hanya untuk datang, tetapi kita mencari Dia. Kita masuk sekarang hal yang ketiga, kita masuk ke dalam ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tempayan pembasuhan itu. Jadi begini, saudara-saudara. Zaman itu orang Yahudi, sepatu yang mereka gunakan itu tidak seperti sepatu zaman sekarang yang tertutup semuanya. Tidak, mereka itu seperti alas dari mungkin kulit, begitu. Lalu di atasnya adalah telapak kaki, lalu diikat dengan tali yang terus berputar-putar untuk menjaga supaya antara kaki dengan ini tidak bergeser dan itu menjadi alas kaki. Dan coba bayangkan ketika mereka berjalan, bukan di jalanan aspal, tetapi jalanan yang berlumpur, jalanan yang berpasir, jalanan yang mungkin pada waktu hujan begitu banyak kotoran. Maka sebelum seseorang itu masuk ke dalam rumah, di sana disediakan tempat pembasuhan atau tempat cuci kaki, kurang lebih seperti itulah. Nah, di sana dikatakan tersedia 6 tempayan yang masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, begini, 2-3 buyung itu berapa banyak? Nah, rupanya pada waktu saya menyelidiki bagian ini, betapa terkejutnya bahwa satu tempayan itu isinya kurang lebih kapasitas 100 liter.
100 liter itu berapa banyak? Kalau zaman kita itu seperti sama dengan 5 galon air. Artinya kalau 6 tempayan itu kurang lebih dibutuhkan 30 galon air. Nah teman-teman, di bagian ini kita bisa melihat bersama-sama. Coba tempatkan diri kita sebagai seorang pelayan itu. Di antara mereka mungkin terjadi pembicaraan begini. Kamu tahu gak sih? Masalah yang terjadi apa sih? Kan kekurangan anggur. Sementara pelayan yang lain mengatakan, iya. Lalu apa hubungannya kita disuruh isi tempat cuci kaki? Ini tidak ada korelasi sama sekali. Ya tetapi kita namanya pelayan, kita kerjakanlah apa yang tadi Tuhan itu katakan atau ibu itu katakan. Sudah bagian kita bukan membantahnya. Teman-teman, bagian ini sangat menarik sekali. Sang pelayan melakukan persis apa yang Yesus katakan. Mereka membawa 30 galon itu yang berisi total adalah 600 liter. Untuk dipakai bersama-sama. Dan mereka tahu masalah yang terjadi adalah kekurangan anggur. Tapi yang justru disuruh lakukan adalah mengisi tempat cuci kaki itu penuh dengan air. Dan tidak berhenti sampai di sana. Perintah Tuhan Yesus di sana adalah, sekarang kalau sudah isi sampai penuh, sekarang kamu cedok itu kasih ke pemimpin pesta. Coba sekarang saudara-saudara bayangkan. Kita adalah pelayan itu, kita mencedok air itu. Kita tahu ini air. Kita tahu ini diambil dari mana. Dan sekarang itu mau dibawa ke pemimpin pesta. Andaikan, bayangkan, dan imajinasikan. Pada waktu bagian itu dibawa, lalu pemimpin pesta itu mencicipi. Apa ini? Air. Kenapa kamu suruh aku minum air? Ya karena kekurangan anggur. Terus ini air apa? Itu air dari tempat pembasuhan atau tempat cuci kaki. Kebayang bukan? Betapa malunya sang pelayan, betapa khawatir dan risaunya pelayan itu. Sembari dia membawa cedokan itu kepada pemimpin pesta, makin dekat kepada pemimpin pesta, jantungnya makin berdebar, seolah-olah dia mengatakan, habis sudah, pekerjaan kau akan hilang. Tapi betapa kagetnya sang pelayan ketika pemimpin pesta itu mengatakan bahwa kamu masih menyimpan anggur yang paling baik. Biasanya orang itu minum anggur yang baik, baru yang kurang baik. Tetapi kamu sampai hari ketiga masih menyimpan yang terbaik. Sang pelayan itu saya yakin dia adalah orang pertama yang melongo. Dia kebingungan, dia menatap teman-temannya yang ada di ujung sana. Dia melihat dan segera dia berlari ke tempat 6 tempayan itu dan dia cek. Itu sungguh air yang mereka ambil. Mereka bukan mengambil anggur, mereka mengambil air. Nah teman-teman, dalam bagian ini saya tidak tahu kejadian air jadi anggur itu kapan. Apakah pada waktu dicedok, perjalanan menuju kepada pemimpin pesta itu jadi anggur? Ataukah pada waktu sampai ke tangan pemimpin pesta itu jadi anggur? Ataukah pada waktu diisi dengan air itu langsung berubah jadi anggur? Saya tidak tahu. Tetapi kejadian itu mengagetkan. Pelayan-pelayan yang mengisi tempayan itu penuh dengan air. Sekarang kita flashback sebentar. Andaikan para pelayan itu mengatakan begini, ini hari ini masalahnya kurang anggur. Kita disuruh isi tempayan cuci kaki penuh dengan air, hubungannya apa coba? Udah kita gak usah lakukan. Hari itu ketika pelayan-pelayan itu memilih untuk tidak mengisi tempayan-tempayan itu, maka yang terjadi, mereka tidak melihat mujizat pertolongan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu hari ini wabah yang terjadi menimpa kita berapa sulit, berapa berat. Ada seorang jemaat saya mengatakan kepada saya, Pak, masa wabah seperti ini, penghasilan saya hilang 75%, bahkan 80%. Itu adalah sebuah hal yang menyedihkan.
Tapi saudara-saudara, saya ingin katakan berita penghiburan bagi setiap kita. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk Dia menunjukkan kuasa Dia, untuk menunjukkan pertolongan dan kesetiaan Dia. Saya tidak mengatakan bahwa selalu jawaban dari masalah kita dalam mujizat. Tidak demikian. Bukan itu poin saya. Tapi saya ajak kita untuk kita bersama-sama di tengah masa wabah seperti ini, work from home bahkan. Banyaklah waktu untuk kita bersekutu, bergumul, membaca firman, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Dan ketika para pelayan itu mendengarkan perintah Yesus yang kita boleh simbolkan sebagai firman Tuhan, mereka akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Sekarang begini, bagaimana sih mujizat itu bisa terjadi? Mujizat itu bisa terjadi ketika kita berada dalam kondisi yang kita tidak bisa mengatasi. Kita angkat tangan. Pada waktu kita merasa bahwa segala jalan kita tertutup, tangan Tuhan tidak terlihat dengan jelas. Dan mujizat itu terjadi dengan sebuah kekuatan supranatural dari Tuhan. Maka kita merasakan pertolongan Tuhan. Saya rindu bagian ini boleh menguatkan kita. Tapi menarik teman-teman semua. Perikop ini tidak ditutup dengan ayat 10. Itu sudah menjadi ending dari cerita. Tetapi Yohanes memasukkan ayat 11 yang mengatakan bahwa poin yang terakhir adalah hal ini dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepada Dia. Kenapa sih Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama bukan hanya sekedar membawa kita datang. Yang kedua yaitu kita belajar untuk mencari Dia. Tetapi yang ketiga juga adalah kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Dan di atas semuanya itu, seharusnya kemuliaan bagi Tuhan. Kalau di dalam pengalaman masa lalu kita pernah mengalami pertolongan Tuhan dengan cara-cara yang ajaib kah? Dengan cara natural kah? Saya ajak setiap kita untuk mengingat momen itu. Dan menjadikan momen itu sebagai titik balik untuk iman kita boleh terus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita sulit mengingat akan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, paling tidak ingatlah kisah salib di atas Kalvari itu. Hati Yesus mengatakan bahwa aku mengasihimu manusia berdosa sehingga aku rela mati. Kematian di atas kayu salib itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang-orang percaya. Yang di sanalah kita melihat kasih Yesus yang sempurna. Saudara semua, saya tahu kita mengalami pergumulan yang berat pada saat ini. Saya rindu untuk berdoa, menutup untuk renungan ini di dalam doa. Mari kita bersama-sama ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau tahu akan pergumulan dari setiap jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang sedang nonton video ini. Mereka mengalami kegelisahan. Mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka takut. Mereka begitu cemas menghadapi wabah seperti ini. Tuhan, Hamba-Mu berdoa biarlah iman mereka boleh dikuatkan. Mereka yang saat ini bergumul, entah besok hari ini makan apa, bagaimana cara membayar kontrakan rumah, bagaimana mereka harus memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah pekerjaan yang sudah mati. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh kuatkan. Hamba-Mu di tempat ini berdoa untuk setiap mereka yang mengalami kesulitan.
mengalami pergumulan, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang buka jalan. Sediakanlah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk para dokter, para perawat yang terus berjuang tanpa lelah, tanpa henti. Dan sebagian besar mungkin mereka takut pulang rumah karena takut menularkan corona, menularkan virus itu kepada keluarganya. Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau kuatkan mereka, berikan kesehatan mereka yang ada di garis depan, supaya mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus boleh kuatkan hati setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dengar seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya rindu video ini boleh memberkati kita. Dan sampai di sini sesi quality time. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. God bless you. Tuhan berkati.